Jemaat Tuhan, kita akan masuk untuk pelayanan khusus. Hendaklah kita tetap mengikutinya dengan hikmat saat ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu bahwa pada hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Karena itu, mari kita memperhatikan pengajaran tentang baptisan. Pelayanan sakramen baptisan kudus dilaksanakan berdasarkan ketaatan pada perintah Yesus Kristus, berdasarkan dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai pada ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dari perintah ini menjadi jelas bahwa pemberitaan kerajaan Allah berkaitan erat dengan pelayanan sakramen baptisan kudus. Melalui baptisan kudus ada dua hal yang hendak dinyatakan, yaitu satu, hal yang kelihatan dan dirasakan, yaitu air yang dipercikan atau air yang di dalamnya orang diselam untuk menerima sakramen baptisan. Itu adalah citra kehidupan dan kematian. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang patut menerima hukuman Allah. Dan karena itu tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan kembali. Seperti apa yang difirmankan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh baptisan kudus kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Serentak dengan itu kita dipersatukan dengan kebangkitannya untuk hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 sampai 5. 2. Firman yang diucapkan pada saat baptisan berbunyi, Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hal ini berarti dibaptis dalam nama Bapa, menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah mengadakan suatu perjanjian yang kekal dengan kita dan dengan anak-anak kita, serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Anak, menyaksikan dan memeteraikan bahwa kita sudah disucikan dari dosa-dosa kita dan dijadikan anggota-anggota tubuhnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya yang menyucikan kita dari segala dosa dan kecemaran kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus rela mendahului kita masing-masing dan memberi kehidupan yang baru kepada kita. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberi kita kemenangan atas iblis dan atas segala kuasa kegelapan. Saudara-saudara, meskipun anak-anak kita belum mengerti tentang sakramen baptisan kudus itu, janganlah kita lalai untuk membaptiskan mereka, karena mereka juga diperkenankan Allah untuk menerima perjanjian anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Dan kalau gereja melayani baptisan anak-anak, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pun telah termasuk dalam kematian karena dosa Adam dan Hawa. Tetapi oleh Yesus Kristus mereka diterima dalam anugerah Allah, sebab kepada mereka pun berlaku janji Allah. Kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptis sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya dan perjanjiannya. Dalam kaitan dengan ini, orang tua, ibu, bapak, saksi baptis
Kamu harus bertanggung jawab dalam hal mendidik dan mengajar kepada anak-anak tentang pengajaran agama Kristen, baik di rumah atau di sekolah minggu, supaya mereka dapat mengerti tentang baptisan mereka sendiri. Saudara-saudara, karena saat ini ada pelayanan baptisan dewasa, jadi kita akan memulainya nanti dengan baptis untuk yang dewasa. Mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menerima anak-anak dan saudara kami yang dibaptis dewasa ini. Kuduskanlah mereka dari dosa dan terimalah mereka dalam persekutuan-Mu. Kiranya mereka beroleh percaya yang sungguh supaya mereka dapat hidup dengan berani dalam pengharapan yang teguh kepadamu. Jadikanlah mereka sebagai anggota-anggota gereja-Mu yang hidup dan mengasihi Engkau serta bertanggung jawab bagi pekerjaan-Mu di dunia ini. Dengan demikian, di mana dan kemanapun mereka pergi dan berada, mereka boleh tegak sebagai murid dan saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan orang tua saksi untuk dewasa berdiri. Luki. Saudara Luki yang pada saat ini akan dibaptis, tadi juga sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah amanat Allah yang memeteraikan perjanjian keselamatan kepada umatnya. Karena itu, kepada saudara disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saudara jawab secara jujur di sini, di hadapan Allah dan jemaatnya sebagai saksi. Satu, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup saudara? Karena itu, saudara bersedia untuk dibaptiskan dan mau menyerahkan hidup dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dua, apakah saudara mengaku bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah berita tentang keselamatan yang diakui dalam pengakuan iman Kristen dan diajarkan oleh Gereja Protestan Indonesia Donggala di sini? Tiga, apakah saudara berjanji untuk setia sampai mati dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus dan akan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan? Pada kesempatan ini, selaku hamba Yesus Kristus, saya bertanya, Saudara Luki Waworuntu, apakah jawab saudara? Ya, saya percaya, mengaku, dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Silakan duduk nanti sebentar. Duduk. Ya,
Sekarang saya silakan kepada orang tua saksi baptis anak-anak untuk berdiri. Ya. Ibu bapak yang anak-anaknya akan dibaptis dengan juga bersama saksi baptis, tadi saudara-saudara juga sudah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah, amanat Allah yang sudah memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan kepada anak-anak kita. Karena kita percaya, orang tua dan saksi percayakan hal ini, sekarang akan dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di sini, di hadapan Allah dan di hadapan jamaat sebagai saksi. 1. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, sesuai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? 2. Apakah saudara-saudara mau menyatakan pengakuan bahwa berdasarkan janji Allah maka anak-anakmu ini diterima dalam perjanjian Allah, dan karena itu mereka harus dibaptis sebagai anak-anak Allah dan anggota jamaatnya? 3. Apakah saudara-saudara berjanji akan mengajar anak-anakmu dalam iman kepada Yesus Kristus dalam pengajaran di rumah, dan akan membimbing mereka untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu dan pelajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja, serta berusaha menjadi teladan yang baik sampai mereka percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya bertanya kepada orang tua dan saksi baptis yang ada saat ini, apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Saudara Luki Waworuntu, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karena Luki sudah juga mengikuti pengajaran ya sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan, tidak hanya satu kali
berjumpa, tetapi sebanyak yang diharapkan. Minimal 8 kali. Dia sudah mengikuti pengajaran, itu pun masih kurang. Karena itu jadi murid Yesus, seperti khotbah tadi, sampai akhir hayat. Dengan demikian, baptisan dewasa ini menyatakan dia sudah menjadi anggota siri jemaat. Dia bertanggung jawab penuh atas semua aspek pelayanan gereja. Jadi, hendaklah itu tetap diingat dan dilakukan dalam hidup ini. Silakan. Anak kekasih Noel Jarvis Pastrana Makape 2, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita dengan orang tua baptis. Sini saya. Anak yang terkasih Alexa Serafim Tuera, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tendi Harimu beserta orang tua baptis. Anak terkasih Joel Marvin Ahas Tendi, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di sorga, berikanlah kepada anak-anak yang sudah dibaptis dan juga yang dewasa ini karunia-karunia Roh-Mu yang kudus, supaya mereka ini terus berkelimpahan dalam rahmat-Mu, supaya kelak mereka ini mengabdi kepadamu sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, karena bagimulah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Teman-teman.